Alhamdulillah upaya-upaya Ketua Umum dalam membantu tugas-tugas Pak Jokowi hari ini mendapatkan hasil yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Munculnya billboard Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar di Kota Surabaya, menarik perhatian warga. Dalam billboard tersebut, terpampang kalimat, "Kerja untuk Indonesia 2024". Warga Surabaya menilai, bahwa Menko Perekonomian itu akan menjadi capres di Pesta Demokrasi 2024. Penilaian miring terhadap billboard anak dari pasangan, Insinyur Hartarto Sastro Sunarto dan R. Hartini Soekardi, juga terdengar santer. Sebab, di tengah bangsa ini terlilit pandemi, muncul billboard bernada pencalonan. Merespon polemik billboard di tengah warga Surabaya, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arief Fatoni, buka suara. Pemilik jejuluk Singa Parlemen itu, mengurai alasannya, kenapa billboard Erlangga Hartarto terpasang di hampir semua sudut kota. Mas Tony, sebagai Ketua Fraksi Golkar dan Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, sekarang kan lagi rame banner di Surabaya tentang Pak Erlangga Hartarto. Nah, itu sekarang lagi bahan pembicaraan di masyarakat. Kenapa di musim pandemi, saat masyarakat susah, Partai Golkar kok menyuguhi banner? Bagaimana pendapat Mas Tony? Iya, jadi yang pertama, pemasangan itu inisiatif kader dan pengurus Partai Golkar Kota Surabaya sebagai bentuk kecintaan dan kebanggaan kami terhadap Ketua Umum Partai Golkar yang alhamdulillah per hari ini berdasarkan survei Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi kita naik 7%. Di saat negara-negara lain mengalami resesi dan terkontraksi ekonominya, alhamdulillah upaya-upaya Ketua Umum dalam membantu tugas-tugas Pak Jokowi hari ini mendapatkan hasil yang bagus. Nah, jadi saya pikir rakyat juga berhak tahu siapa Ketua Umum Partai Golkar. Nah, kalau kemudian ini dihubungkan dengan kenapa uangnya tidak digunakan untuk meringankan beban masyarakat saja. Jadi kalau dibandingkan apple to apple ke sana, sebenarnya kami Partai Golkar Kota Surabaya sejak COVID-19 ini awal-awal masuk di Surabaya pada khususnya, kami sudah berupaya semampu kami untuk meringankan beban masyarakat yang dihasilkan dari urunan dan swadaya kader. Kami sudah berikan ribuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak. Kami juga sudah distribusikan puluhan ribu masker, hand sanitizer, dan lain-lain sebagainya. Jadi kami tidak hanya sekedar memasang billboard, tetapi sebelum kami memasang billboard, kami juga sudah berupaya membantu meringankan beban masyarakat di masa pandemi ini. Apakah ada setelah banyak jadi bahan pembicaraan di masyarakat, apakah ada rencana Mas Tony untuk menurunkan banner atau tetap? Tidak, karena mungkin saja rakyat belum tahu bahwa Partai Golkar juga selama ini sudah berupaya membantu meringankan beban masyarakat, baik melalui pemberian sembako, hand sanitizer, masker, dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang kami keluarkan untuk pemasangan billboard itu hanya 0,0 sekian persen dibandingkan dengan apa yang sudah kami berikan kepada masyarakat, baik di masa pandemi COVID awal tahun 2020 maupun di awal tahun 2021. Jadi kami mohon maaf kalau kemudian billboard kami dianggap tidak peka, tetapi percayalah bahwa kami memasang billboard itu sebagai bentuk ekspresi kecintaan kader terhadap Ketua Umum Partai Golkar. Dan kami memasang billboard itu kemudian tidak hanya sekedar memasang billboard, tetapi sebelum memasang billboard juga kami sudah berupaya berjuang untuk masyarakat melalui pemberian paket sembako itu. Oke, makasih Mas Tony.